Ayat 18 kita masuk kepada satu bentuk konsep yang mengaitkan antara kasih dengan ketakutan. Dikatakan di sana phobos ok estin ente agape, atau diterjemahkan there is fear in love. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kata ok estin menegaskan pernyataan tersebut sebagai satu fakta secara terus-menerus. Pernyataan itu dibandingkan dengan suatu conjunction Allah yang memperbandingkan atau mengkomparasi dengan ayat klausa berikutnya yang ditulis he tele ia agape eko balei ton phobon, atau perfect love cast out fear. Kita melihat kaitannya bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena pada dasarnya kasih yang sempurna akan mengusir atau mengeluarkan atau membuang ketakutan. Dijelaskan lebih jauh dengan kata oti di sana yang masuk kepada explanatory conjunction, yang mana ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari kondisi there is no fear in love dan perfect love cast out fear. Maksud dari ayat 18 bagian akhir ini menyatakan bahwa karena ketakutan mempunyai penghukuman. Kata eke di sana merupakan present aktif indikatif yang menyatakan kepemilikan atau mempunyai penghukuman. Itu bersifat fakta dan suatu hal yang sifatnya keberadaan secara terus-menerus, yaitu bahwa memang secara terus-menerus ketakutan mempunyai penghukuman. Sehingga kita bisa melihat kata ode phoboumenos o teteleiotai n te agape menyatakan bahwa siapapun atau whoever atau the one who fear, menggunakan kata present active participle untuk menyatakan atau mengacu pada orang yang melakukan tindakan tersebut, yaitu terus-menerus takut. Nah, disampaikan di sana bahwa orang yang demikian mengalami teteleiotai, atau kasihnya tidak sempurna, atau kasihnya belum sempurna. Nah, sehingga dengan progresivitas dari ayat-ayat tersebut, kita bisa melihat ayat 19 ini masuk ke dalam satu semi kesimpulan, yaitu sebelumnya telah dibahas tentang kasih dan hubungan dengan ketakutan, maka ayat 19 ini mulai menjelaskan mengapa kita mengasihi. Di sini dijelaskan bahwa kata kita mengasihi, dalam kata mengasihi ini menggunakan present aktif indikatif yang menyatakan suatu tindakan yang terus-menerus, bukan hanya sesekali atau sifatnya kemungkinan, tapi merupakan suatu fakta. Memang ada suatu aksi dari kita untuk terus-menerus mengasihi. Dikarenakan atau oti autos protos egal resen hemas, karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kata ega pesen menggunakan aorist aktif indikatif, menyatakan suatu tindakan mengasihi yang telah dilakukan atau dimulai pada masa lampau. Jadi kenapa kita mengasihi? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, dan itu dilakukannya sebelum kasih kita dimulai. Kemudian kita lihat di ayat 20, kata ean di situ menyatakan suatu bentuk conditional clause yang menyatakan bahwa if anyone say ean tis eire
Atau bila seorang berkata-kata. Nah, kata berkata-kata di sini menggunakan second aorist aktif subjunktif menyatakan suatu keadaan atau kondisional dari suatu tindakan yang bersifat decisive. Dalam hal ini memutuskan untuk berkata-kata, yaitu bahwa berkata-kata bahwa aku mengasihi Allah, atau dia mengatakan dia mengasihi Allah dengan satu bentuk kata yang sama di ayat 19, yaitu present aktif indikatif yang menyatakan suatu kasih yang secara terus-menerus. Namun, kata Kai di sana, ton adelphon auto mise, dia membenci saudaranya, walaupun itu menggunakan present aktif subjunktif, suatu sifat yang sifatnya kemungkinan, maka penulis mencatatkan bahwa orang tersebut adalah seorang pembohong. Pseustes estin. Penulis menjelaskan lebih jauh dengan klausa berikutnya. Hogar me agapon ton adelphon on eo rake, karena siapapun dia yang tidak mengasihi saudaranya yang mengasihi saudara yang dia lihat. Kata di sana agapon merupakan present active participle sebagai subjek, menyatakan suatu tindakan terus-menerus tidak mengasihi, suatu bentuk yang sifatnya habitual, tidak mengasihi saudaranya, yang mana disampaikan sebagaimana di sana adalah sebagai pribadi yang dia lihat sejak awal, he has seen, ya. Jadi dia telah lihat sejak awal, bahkan pengetahuan itu dia punya sampai saat ini. Maka Yohanes mengatakan orang tersebut, bagaimana mungkin orang tersebut dapat mengasihi Allah atau memutuskan untuk mengasihi Allah yang mana tidak pernah dia lihat. Kata Dunantai di sana, he is not being able, merupakan kata kerja dengan bentuk present pasif indikatif yang menyatakan suatu tindakan dikenakan pada subjek dan dilakukan secara terus-menerus. Dalam konteks ini menyatakan bahwa orang yang membenci saudaranya yang telah dilihatnya tidak akan dapat mengasihi Allah yang tidak pernah dilihatnya. Dan kita masuk ke ayat 21 mengatakan kai tauten ten entolen ekomen up auto, and this commandment we have from him. Perintah tersebut kita miliki secara terus-menerus dengan menggunakan kata ekomen yang menunjukkan present aktif indikatif. Dan perintah tersebut adalah ina ho agapon ton theon agapa kaiton adelphon auto. Artinya kita terjemahkan, whoever love God must also love his brother. Dalam konteks ayat ini menyatakan bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan secara fakta dan juga secara habitual seharusnya, suatu kemungkinan, juga mengasihi saudaranya.